Warga berjibaku memadamkan api yang menghanguskan Pasar Dolok, Kabupaten Asmat, Papua. Diduga api berasal dari bagian atap rumah seorang warga, kemudian menyebar ke seluruh bangunan lain. Tidak adanya mobil pemadam kebakaran di Kabupaten Asmat menyulitkan warga memadamkan api. Akibatnya, api dipadamkan dengan alat seadanya. Sementara proses pemadaman berlangsung selama 3 jam. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Jenazah mahasiswi IPB yang hanyut di saluran air di Bogor, Jawa Barat berhasil ditemukan setelah petugas menyisir aliran Kali Ciliwung. Jarak korban diduga hanyut hingga lokasi penemuan berjarak 29 km. Saat ditemukan, korban sempat sulit diidentifikasi. Namun keluarga korban memastikan identitas korban dari pakaian dan aksesoris yang menempel. Setelah ditemukan, korban dibawa ke RSCM Jakarta Pusat untuk diautopsi. Hingga kini keluarga korban masih menunggu proses administrasi di kamar jenazah RSCM. Rencananya korban akan langsung dibawa ke rumah duka di kawasan Bogor, Jawa Barat. Sebuah ekskavator milik penambang pasir terseret banjir lahar Gunung Semeru di Sungai Mujur, Desa Nguter, Kecamatan Pasirian, Lumajang pada Sabtu sore. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini lantaran operator alat berat berhasil keluar dan menyelamatkan diri. Alat berat yang sedang beroperasi ini sebenarnya sudah dievakuasi ke tepi sungai. Namun karena besarnya volume banjir membuat ekskavator terseret hingga 10 meter. Sementara itu, jembatan yang menghubungkan Kecamatan Pasirian dengan Kecamatan Tempur Sari di Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Lumajang ini sudah bisa dilintasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, proses ekshumasi 2 korban tragedi di Stadion Kanjuruhan akan dilakukan polisi pada pekan depan. Selain ekshumasi, Polri juga akan merekonstruksi tragedi Kanjuruhan serta memeriksa 16 saksi lainnya. Proses penyidikan tragedi Kanjuruhan terus bergulir. Rencananya polisi akan melakukan ekshumasi atau penggalian kubur kembali 2 korban tragedi di Stadion Kanjuruhan pada Rabu 19 Oktober 2022. Untuk menjaga transparansi, proses ekshumasi akan melibatkan Ikatan Kedokteran Forensik Indonesia atau IKDI. Setelah ekshumasi, Polri akan merekonstruksi tragedi Kanjuruhan pada Kamis 20 Oktober 2022. Kemudian pada hari Kamis, tim juga akan melaksanakan rekonstruksi. Ya, rekonstruksi tersebut dibutuhkan dalam kelengkapan berkas perkara, ya karena akan melihat tentang berapa tembakan yang dilakukan, kemudian arah tembakan, kemudian perintah tembakan, kemudian jenis peluru yang digunakan. Polri juga akan memeriksa saksi lainnya dalam tragedi Kanjuruhan pada hari Senin 17 Oktober 2022. Total 16 saksi akan diperiksa. Saksi ini berasal dari penonton hingga petugas yang ada saat kejadian. Sebelumnya polisi telah melakukan olah TKP pada 13 Oktober lalu. Dalam olah TKP itu terungkap adanya kemungkinan penambahan tersangka tragedi Kanjuruhan. Titik yang akan diperiksa apa, Jenderal? Itu pintu-pintu gate itu kan pada dikunci. Mau kita buka dulu. Oh sudah selesai. Hasilnya gimana, Jenderal? Polda yang ini, yang pegang, bukan saya. Bukan ini apakah rangkaian prarekonstruksi? Belum. Tim Polda belum ikut. Masih tim Mabes saja. Jadi masih pendalaman fakta ya di lapangan. Apakah nanti ada potensi penambahan tersangka nanti? Mudah-mudahan. Tapi untuk sementara ini apakah hanya baru 6 itu saja? Dari yang saya dengar di Polda, Belum ada yang menambah. rencana. Mudah-mudahan. Polisi telah menetapkan 6 tersangka dalam tragedi Kanjuruhan. Mereka terancam hukuman pidana paling lama 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim gabungan independen pencari fakta mengeluarkan 12 rekomendasi atas insiden Stadion Kanjuruhan kepada PSSI. Tak tanggung-tanggung, TGIPF meminta Ketua Umum PSSI dan seluruh anggota Exco PSSI untuk mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral.
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF akhirnya menyelesaikan tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo untuk mengetahui penyebab pasti tragedi Kanjuruhan di Malang beberapa waktu lalu. Kesimpulan serta rekomendasi TGIPF telah disampaikan kepada Presiden Jumat 14 Oktober 2022. Dalam laporan itu, TGIPF memberikan sejumlah rekomendasi. Salah satunya agar Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan dan pengurusnya bertanggung jawab dan jangan berlindung di balik aturan yang mereka buat. Di dalam catatan kami disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab dan sub-sub organisasinya. Bertanggung jawab itu pertama berdasar pada aturan-aturan resmi, yang kedua berdasar moral. Karena tanggung jawab itu kalau berdasar aturan itu namanya tanggung jawab hukum. Tapi hukum itu sebagai norma seringkali tidak jelas, seringkali bisa dimanipulasi, maka naik ke asas. Tanggung jawab asas hukum itu apa? Solus populi suprema lex. Keselamatan rakyat itu adalah hukum yang lebih tinggi dari hukum yang ada. Dan ini sudah terjadi, keselamatan rakyat publik terinjak-injak. Mahfud MD juga menjelaskan bahwa bukan tidak mungkin ada tersangka baru dalam kasus Kanjuruhan ini. Presiden telah memerintahkan Kapolri untuk meneruskan penyelidikan terkait temuan TGIPF. Menanggapi hal tersebut, Komite Eksekutif PSSI periode 2015-2019 Gusti Randa menilai kerja TGIPF belum maksimal. Menurutnya, meminta jajaran PSSI mundur tidak akan menyelesaikan masalah. Menurut saya TGIPF dengan kekuatan Kepres yang dimiliki masih tanggung ya. Meskipun itu bagus ya, udah bagus. Nah, sekarang pertanyaannya apakah PSSI harus mundur? Ya. Gini. Kalau mundur persoalannya itu mungkin mudah ya. Tapi tidak menyelesaikan masalah menurut saya. Ya, harus bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab itu yang kita kejar, bukannya mundur. Sementara terkait dugaan gas air mata yang menjadi pemicu banyaknya korban di tragedi Kanjuruhan, saat ini masih diperiksa oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Meskipun demikian, Mahfud MD menegaskan apapun hasil temuan BRIN itu tak akan mengurangi kesimpulan tim yang terdiri dari tokoh-tokoh lintas sektor tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo mengecek lokasi pernikahan putranya Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono. iNews Sore segera kembali, tetaplah bersama kami.